Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini. Semoga dengan kedatangan kita ke tempat ini untuk bermajelis menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, qudwatuna, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak nanti. Jamaah sekalian berbahagia, sekarang kita akan masuk pada bab ke-6, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, beliau menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai penguat daripada bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut dan akan siksanya, sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Juga dalam surah Zukhruf ayat 26 dan 7, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan menunjukkan kepada jalan kebenaran. Kemudian disebutkan ittikhadu ahbarahum aw ahbarihim ruhbana wa ruhbanuhum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Afwan, ternyata ini ayat, ya, dalam surah Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, ittakhadu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang alim, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka,
arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wal Masih ibn Maryam. Begitu pula Isa bin Maryam dijadikan Tuhan, illa liya'budu ilaha wahida wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka itu tiadalah lain, hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada satu sesembahan saja. La ilaha illahu, tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Kita bacakan satu-satu ayatnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang beliau sebutkan, yaitu hadis dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, adapun perhitungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu pembahasan tentang makna tauhid dan syahadat. Karena jamaah sekalian berbahagia, ucapan kita kalimat syahadat la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan, namun memiliki makna yang harus kita ketahui bersama dan mengamalkan konsekuensinya, sehingga tidak menjadi bertentangan, tidak kontradiksi antara perkataan dengan perbuatan kita. Jadi kita harus mengetahui maknanya agar tidak kontradiksi, agar tidak bertentangan dari apa yang kita persaksikan dengan apa yang telah kita perbuat. Masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas, antara lain yang pertama, ayat dalam surah Al-Isra yang pertama telah disebutkan, diterangkan dalam ayat ini sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang memohon kepada orang-orang soleh. Jadi dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya orang-orang soleh yang mereka seru juga itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang musyrik tersebut menyeru kepada orang soleh tersebut? Padahal mereka juga takut kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut sebagai bantahan kepada orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang dianggap soleh, terutama mendatangi kuburan-kuburannya, meminta-minta kepadanya. Dan hal tersebut mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah asyirkul akbar, syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Adapun ayat dalam surat Taubah dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang ahli kitab telah menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Makanya ada salah seorang sahabat yang pernah mantan ahlu kitab, yang menjadi pernah orang Nasrani, bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan ayat ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah menjadikan ulama kami sebagai Tuhan. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah ketika mereka memfatwakan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kemudian kalian ikuti, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kemudian kalian mengikutinya? Maka sahabat tersebut mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka dikatakan kepadanya, itulah salah satu bentuk penyembahan. Namanya syirik ketaatan. Syirik ketaatan, mentaati
ya orang-orang yang telah menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dijelaskan pula bahwa mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut penafsiran yang sebenarnya, mereka itu hanya diperintahkan untuk taat kepadanya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak berdoa kepada mereka. Nah, kemudian poin yang ketiga disebutkan di sini, ya, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, li abihi. Walaupun di antara para ulama mengatakan abi di sini bermakna paman atau kakek. Ya, paman atau kakek. Ya, terlepas dengan dari perbedaan pendapat tersebut, maka yang jelasnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang-orang tersebut, berlepas diri dari bapaknya, ya, berlepas diri dari kaumnya, dari apa yang mereka sembah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Ya, ini menunjukkan jemaah sekalian, kesyirikan adalah taswiyatu Allah bil makhluk, taswiyatullahi bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini namanya syirik, memberikan hak-hak yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan kesyirikan. Maka kita pernah sebutkan kenapa syirik dikatakan kezaliman. Ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, karena kesyirikan itu mengarahkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ya, sering kami berikan contoh, ya, kalau kolan sua ini, songkok ini disimpan di kaki, kita telah berbuat zalim karena menempatkan bukan pada tempatnya. Ya, songkok kan dia harus di atas, ya. Kalau disimpan di kaki, kita zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim secara umum artinya. Makanya kesyirikan dikatakan kezaliman yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, lalu kenapa kita mengarahkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang disembah itu tidak bisa menciptakan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Bukan dia menciptakan kita, bukan dia yang memberikan kita makan, bukan dia yang memberikan kita penglihatan, pendengaran, oksigen dan selainnya. Lalu kenapa kita mau mengarahkan persembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memfasilitasi kita berupa bumi ini, ya, menurunkan hujan yang menjadi dengan itu menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rezeki untuk kita. Maka konsekuensinya adalah janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyirikan adalah sebagaimana dalam riwayat, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik artinya engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Ini dikatakan syirik. Jadi orang musyrik juga di zaman Nabi terdahulu juga meminta kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi selain itu juga menyembah kepada selain Allah. Bukan semata-mata syirik itu menyembah patung saja kemudian tidak menyembah Allah, bukan cuma itu. Justru dikatakan syirik juga ketika menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Ini namanya menduakan Allah. Makanya disebutkan illal ladzi fatarani, kecuali yang
menciptakan aku. Jadi segala sesuatu yang kalian sembah itu aku berlepas diri daripadanya, kecuali Tuhan yang menciptakanku, yang merupakan sesembahan kalian juga, yang dengan itulah saya memberikan penyembahan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara makna syahadat la ilaha illallah jamaah sekalian, membebaskan diri kita dari penyembahan kepada selain Allah. Ini yang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tafsiran daripada makna syahadat la ilaha illallah. Kita menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala jenis ibadah, ada ibadah hati. Ibadah hati termasuk di dalamnya tawakal, cinta, takut, harap, niat. Ini merupakan ibadah hati yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah lisan, membaca Al-Quran, berzikir dengan jahar. Ya, ini ibadah lisan. Ya, ada ibadah jasad, mencakup seluruhnya, seperti sholat, puasa, haji, ya, berjihad. Dan diantara ulama yang membagi empat, yang mengatakan ibadah maliyah, ibadah harta. Ya, ibadah harta. Jadi semuanya harus hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian jamaah sekalian, ayat yang disebutkan tadi tentang dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mereka jadikan tandingan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut, mencintai selain Allah, mencintai makhluk sebagaimana mereka mencintai Allah. Inilah yang dikatakan syirik mahabbah, syirik kecintaan. Kalau yang di awal tadi namanya syirik ketaatan. Jadi kalau kita mentaati, ya, suatu peraturan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan, kemudian kita patuhi, berserah diri kepadanya peraturan tersebut, maka kita terjatuh pada syirik ketaatan. Adapun yang kedua ini syirik kecintaan. Karena kecintaan itu jamaah sekalian ada 4. Ini pernah kita sebutkan dahulu pada pembahasan al-usul ats-tsalatsa. Tidak mengapa kita ulangi kembali. Jadi kecintaan itu ada 4 jenis. Yang pertama, hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah? Harus betul-betul murni, yang disertai dengan ta'zim, disertai dengan pengagungan, yang dimana ketika kita mencintai Allah, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tunduk kepada Allah, semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku mencintai Allah, maka kita akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Belumlah dikatakan mencintai di saat kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya kita cinta kepada Allah kalau kita melanggar syarat-syaratnya? Nah, kecintaan yang seperti ini yang disertai dengan pengagungan, maka ini hanya khusus untuk Allah. Nah, barang siapa yang mencintai makhluk dengan kecintaan yang seperti ini, maka dia telah terjatuh pada syirik kecintaan. Kecintaannya kepada makhluk tersebut sebagaimana dia mencintai Allah, sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan, yuhibbunahum kaubillah, mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana mencintai Allah. Ini syirik kecintaan, sehingga menyebabkan apapun yang di makhluk tersebut suruh, yang diinginkan, bahkan dalam kemaksiatan, dia tetap lakukan.
Ya. Naudzubillah min dzalik. Jenis cinta yang kedua adalah al-hubbu ma'allah, mencintai bersama Allah. Inilah yang dikatakan cinta kesyirikan. Sebagaimana dalam ayat tersebut, mencintai Allah, bersamaan dengan itu kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaannya kepada makhluk. Ini namanya al-hubbu ma'allah. Kecintaan kita kepada makhluk tak kala kita mencintai makhluk sebagaimana kita mencintai Allah. Ini syirik kecintaan. Kemudian yang ketiga, al-hubbu lillah atau al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita mencintai saudara kita karena Allah, ya, mencintai keluarga kita karena Allah. Ini yang dikatakan cinta karena Allah. La yuhibbuhu illa lillah, dzaqa ta'mal iman, wajada halawatal iman, akan mendapatkan kelezatan iman tatkala ada tiga hal yang ada pada diri seseorang. Kapan dikatakan orang itu merasakan namanya kelezatan iman? Ya, di saat ada tiga hal ini. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya kebencian untuk kembali bermaksiat sebagaimana dia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini kalau kita sudah dapatkan tiga hal ini jamaah sekalian, maka kita telah mendapatkan lezatnya iman. Ini namanya al-hubbu lillah, mencintai karena Allah. Makanya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan atau melarang karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Adapun jenis cinta yang keempat bermakna suka. Bermakna suka. Uhibbu hadzal ta'am. Saya suka makanan ini. Ini tentunya masalah tabiat manusia. Ini jenis empat jenis daripada jenis cinta jamaah sekalian yang perlu kita pahami bersama, ya, agar kita tidak terjatuh dalam syirik kecintaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haruma maluhu, maka haram hartanya. Maksudnya tidak boleh kita ambil hartanya. Darahnya juga haram. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan jamaah sekalian bagaimana seorang muslim itu punya kehormatan. Tidak boleh kita serta-merta mengkafirkan orang selama dia sudah bersyahadat. Sampai-sampai dalam satu riwayat, ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ingin membunuh seorang kafir, sudah menghunuskan pedangnya, tiba-tiba orang kafir tersebut apa? Bersyahadat. Ya, Usama mengatakan, kamu ini mau lari dari pedang saja, dibunuh. Hal ini pun sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun sangat marah. Apakah engkau telah membunuh seseorang telah bersyahadat? Sampai mengulangi berkali-kali jamaah sekalian. Ini kehormatan seorang muslim telah bersyahadat.
Makanya kita harus hati-hati memvonis orang. Hurmatul muslim yang telah bersyahadat, ya tentunya wajib untuk mempelajari pembatal-pembatalnya. Wajib untuk mempelajari pembatal-pembatalnya, sebagaimana wudu, ya, sebagaimana sholat punya pembatal, maka syahadat juga punya pembatal. Inilah diantara tafsiran atau makna daripada la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah jamaah sekalian memiliki dua rukun. Nah, ini pernah kita jelaskan juga, tapi karena sudah berkaitan dengan ini, kita perlu mempertegas kembali. Ya, la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari, yaitu dalam kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kalau kita sudah sampai di sini saja, maka kita jadi ateis. Nah, maka rukun yang kedua adalah illallah, menetapkan. Rukun yang pertama tadi apa? Mengingkari, menafikan, an-nafyu. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya harus ada jamaah sekalian. Kalau yang pertama tadi, rukun yang pertama mengingkari. Kalau kita cuma ini saja, maka kita jadi ateis. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau rukun yang kedua saja juga, maka belum dikatakan mengamalkan konsekuensi daripada syahadatnya. Kenapa? Kalau kita mengatakan illallah, Allah sesembahan saya, kemudian tidak ada pengingkaran kepada sesembahan selain Allah, maka ini belum termasuk bersyahadat dengan sebenar-benarnya syahadat. Kedua-duanya harus ada jamaah sekalian. Jadi kita harus ada pengingkaran dalam hati kita terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim tadi berlepas diri. Ya, berlepas diri. Juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, disebutkan famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang menguatkan atau memegang secara kuat-kuat urwatul wusqa, tali agamanya ini dengan kuat. Jadi kedua-duanya harus ada jamaah sekalian. Selain kita menetapkan Allah sesembahan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita harus juga mengingkari, tidak menyetujui sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyetujui sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Harus ada berlepas diri darinya. Ya, walaupun tentunya ya dalam masalah bermuamalah kita bermuamalah dengan baik-baik. Karena ini masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dengan hal inilah harus kita bantah mentah-mentah itu apa? Pluralisme agama yang mengatakan agama semua sama, agama semua benar. Kalau kita mengatakan agama semua benar, ini mengkontradiksi dengan syahadat kita, karena kita tidak berlepas diri dari mereka. Tapi sekali lagi, lakum dinukum waliyadin, dan kita dianjurkan bermuamalah baik, karena tentunya setiap agama mereka punya masing-masing keyakinan dan menganggap kita juga tidak benar. Bukankah demikian? Pasti semua agama mengatakan agamanya saja benar, yang lain salah. Lalu kenapa kita tidak bisa untuk seperti itu? Dan bahkan dipaksakan untuk mengatakan pluralisme agama. Ini kan tidak adil namanya.
mereka menganggap kita sesat, ya kita juga mengatakan demikian. Dalam masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin, tidak bisa dicampur adukan. Harus kita berlepas diri, tidak menyetujuinya. Artinya tidak menyetujuinya kalau kita biarkan mereka, silahkan dengan agama kalian masing-masing, dengan keyakinan kita. Jangan dicampur adukan. Ya, jangan dicampur adukan. Inilah keyakinan kita sebagai muslim, berlepas diri. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan zatnya. Ya, ada dengan zatnya. Zatnya itu ada. Zatnya itu ada. Dan tentunya keberadaan Allah Subhanahu wa taala la yasbikuhu bil adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Allah itu ada dan tidak ada yang mendahulinya. Makanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal. Al-Awwal. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama. Tidak ada sebelumnya. Laisa qablahu syai'. Inilah tafsiran Nabi kita SAW. Tidak ada sebelumnya. Beda dengan keberadaan kita. Kalau keberadaan kita, kita ada, tapi sebelumnya tidak ada. Ini yang harus kita bedakan. Makna ada itu. Jadi keyakinan kita kepada Allah, Allah itu ada, namun tidak didahului dengan ketiadaan. Nah, makanya namanya Al-Awwal. Dan juga namanya Al-Akhir. Falaysa ba'dahu syai'. Tidak ada setelahnya. Kemudian jamaah sekalian berbahagia, maka dari itu, ya, sebagai konsekuensi daripada syahadat kita, kita harus benar-benar menyerahkan semua peribadatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hati kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kecintaan kita tadi mahabbah ya. Kemudian ketakutan kita. Takut ini juga ada 3 jamaah sekalian. Ya, pernah kita jelaskan hal ini. Ketakutan ini kita harus, yang pertama, takut kepada Allah. Dan rasa takut kita kepada Allah ini tidak boleh menyamai ketakutan kita kepada selain Allah. Karena kapan-kapan kita takut kepada makhluk sebagaimana kita takut kepada Allah, maka inilah dikatakan syirik ketakutan. Kemudian jenis takut yang kedua adalah takut ya kesyirikan tadi, yaitu takut yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan takut yang ketiga adalah takut tabiat, ya, seperti takut dari kejaran anjing, takut dari corona misalnya kemarin ya, atau pandemi. Itu tabiat jamaah sekalian. Jangan lagi mengatakan orang takut corona itu, ya, mana tauhidnya? Ini perlu dibedakan ini. Takutnya kita kepada Allah itu semakin mendekat sama Allah. Takut kita dari corona dan hal-hal yang buruk apa? Kita kan menjauhinya. Ini perlu dibedakan. Takutnya kita kepada Allah semakin takut, semakin dekat kepada Allah. Melaksanakan perintahnya. Kalau takut kita dari binatang, kita menjauh. Ini takut tabiat. Ya, takut tabiat, tapi kita harus yakin dia tidak akan membahayakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini jamaah sekalian. Ya, semuanya diberikan oleh Allah SWT kekuatan. Tapi kekuatan tersebut bisa saja tidak berfungsi kalau Allah menghendakinya. Contohnya api misalnya. Api kan itu membakar. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kehendak kita ini jamaah sekalian, kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa saja di antara kalian menginginkan untuk istiqamah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak bisa istiqamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat perlu untuk senantiasa berdoa kepada Allah dan mencari jalan-jalan sebab istiqomah itu. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memperlihatkan, mengantarkan, membimbing mereka. Jadi kalau kita ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, kita harus bersungguh-sungguh baik dalam mengerjakan perintah Allah, meninggalkan kemaksiatannya, kemudian tidak bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan. Karena kita semua tentunya ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah begitu banyak kita punya dosa-dosa, jamaah sekalian. Maka marilah kita memperbanyak amalan-amalan yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Apalagi di awal-awal Zulhijjah ini, jamaah sekalian berbahagia. Kita sebagaimana kita berusaha memaksimalkan di bulan Ramadan, maka jangan kalah kita bermaksimalkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, dari membaca Al-Quran, berzikir, takbir, dan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, tentang roja juga, karena ini merupakan cinta, kemudian takut, dan roja harap. Ini ketiga-tiganya merupakan rukun daripada ibadah. Rukun daripada ibadah. Oleh karena itu, roja ini yang perlu kita juga pahami bersama. Roja artinya pengharapan. Maka pengharapan yang pertama harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang dimana tidak bisa melakukan hal tersebut untuk kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengharapan, ya sebagaimana kita mengharap kepada Allah, sama mengharap kita kepada makhluk, makanya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah pengharapan yang dimana memenuhi 3 syarat. Yang pertama, orang yang kita harapkan itu hidup, ada, ya dia itu hidup. Kemudian yang kedua, dia bisa, ya secara manusiawi, secara logika, dia bisa membantu kita. Ya, saya harap kita ya ambilkan nanti saya punya ini, misalnya. Ini pengharapan. Dan dia mampu untuk itu. Kemudian yang ketiga, dia hadir. Apakah hadir di depan kita atau kita bisa telepon langsung? Ini namanya pengharapan. Kita saya harap ini ambilkan ini. Ini harap yang dibolehkan. Tapi dimasukkan harap yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketika syarat ini tidak terpenuhi. Misalnya, ya orang yang kita harapkan itu tidak ada atau sudah mati, berharap kepada orang meninggal. Ya, kemudian yang kedua tentunya kepada hal-hal yang tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Ini yang kita tidak boleh harapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan tawakal, jamaah sekalian. Kalau tawakal itu hanya untuk kepada Allah saja, tidak ada pembagiannya. Pembagiannya hanya adalah ketika kita tujukan kepada selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan. Ya, apa artinya tawakal? I'timadu ala Allah ma'a akhdhil asbab. Menyandarkan diri kita kepada Allah disertai dengan apa? Melakukan sebab-sebabnya. Inilah namanya tawakal. Bukan mengatakan, saya tinggal di sini saja, saya sudah tawakal, tidak usah kunci rumah. Ini bukan tawakal namanya. Bukan tawakal namanya itu, jamaah sekalian. Tawakal itu setelah kita
menjalankan sebabnya. Kemudian disertai dengan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Dan kita harus sadar bahwasanya kita yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara makna daripada syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya boleh beralasan dengan takdir jamaah sekalian pada hal-hal musibah yang kita tidak bisa lari dari situ. Adapun dalam meninggalkan kewajiban dan melaksanakan kemaksiatan, tidak boleh sama sekali kita beralasan dengan takdir, karena kita punya kehendak berbuat. Adapun musibah kita tidak punya kehendak di situ. Kita tidak punya kehendak. Tiba-tiba kita menggigil, kita tidak punya kehendak. Kita sakit, ya kita ridho dengan ketetapan Allah sambil berusaha juga untuk berobat. Tapi kalau mengatakan saya ini tinggalkan sholat karena takdir dari Allah, saya ini bermaksiat karena merupakan takdir dari Allah, maka kita katakan kepadanya, kalau begitu di rumah saja, tidak usah pergi bekerja, karena rezeki juga sudah ditakdirkan. Seperti itu. Kalau begitu tidak usah menikah. Kalau begitu air di sini lihat-lihati saja. Ini kenapa dia berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir pada maksiat. Tapi masalah urusan dunia tidak berhujjah dengan takdir. Ini kan bisa merusak tatanan masyarakat. Bisa-bisa saja orang mengatakan, saya curi harta ini takdir dari Allah. Nah, ini kan akal-akalan semua. Kenapa kau hukum saya? Ini kan takdir Allah. Maka kita katakan kamu dihukum juga karena takdir dari Allah. Ini jamaah sekalian berbahagia. Jadi kalau orang beralasan dengan takdir untuk dalam kemaksiatan, katakan tinggal saya di rumah, lu sampai kerja, datang itu rezekimu. Ya, ini jamaah sekalian berbahagia. Ya, diantara makna syahadat adalah kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita ridho, berserah diri kepada Allah. Qadarullah ma syafa'al. Ini sudah Allah takdirkan terjadi musibah. Ya, kita mau apa? Kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kemaksiatan harus kita tinggalkan. Wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bukan sekedar perkataan, tapi kita buktikan dengan amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya ke jalannya dan mengistiqomahkan kita di atas hidayah ini sampai mewafatkan kita. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.